Welcome to our channel. Shalom, selamat berjumpa kembali para pencinta dan pendengar setia Riak Sabda yang terkasih. Pada hari ini Riak Sabda hadir untuk edisi hari Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kalender liturgi gereja juga pada hari ini kita memperingati atau merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius. Dia adalah seorang imam dan juga seorang pelindung karya misi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil juga pada hari ini, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian, dia memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bertanya atau berefleksi dalam diri kita, apakah ketika aku sudah dibaptis, ketika aku sudah menjadi seorang Katolik, apakah aku sudah mewartakan Injil? Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita dapat menggali inspirasi, kita dapat mengambil hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Assisi. Memang bahwa di zaman Santo Fransiskus Assisi, bahwa masih banyak di tempat-tempat di belahan bumi ini belum mengenal Kristus, atau iman Kristiani hanya ada di Asia bagian misalnya sekitaran Israel dan juga Eropa, belum sampai ke Asia. Nah, pada saat itu Santo Fransiskus ketika mengambil keputusan dengan berani untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia dan tiba juga di Indonesia, di Pulau Maluku. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita juga bersama dengan Santo Fransiskus Assisi untuk berusaha, untuk bekerja, untuk membawa diri kita mewartakan Injil ke seluruh dunia atau mewartakan Injil di tengah-tengah saudara-saudari kita atau di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita perlu mewartakan Injil seperti yang dilakukan oleh Santo Fransiskus Assisi, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain? Ataukah kita menemukan cara-cara dan model-model baru dalam mewartakan Injil? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam situasi dewasa ini, di mana iman Kristiani sudah berada di mana-mana, dan kita dituntut untuk mewartakan Injil dalam tindakan dan perbuatan. Kita tidak perlu lagi seperti Santo Fransiskus Assisi yang pergi ke suatu tempat terus berkoar-koar, berbicara tentang Injil dan juga berbicara kepada orang lain untuk percaya kepada Kristus. Tetapi lebih-lebih dalam situasi dewasa ini, kita diajak untuk mewartakan Injil melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Memang saudara-saudariku yang terkasih, sulit untuk menunjukkan iman kita ketika kita berada di tengah kaum yang minoritas, di tengah kaum-kaum yang mayoritas. Memang ada tantangan bagi kita untuk menunjukkan iman kita. Tetapi mari saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita sudah dibaptis, kita dipanggil juga oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil. Nah, mewartakan Injil dalam konteks kita sekarang ini adalah mewartakan Injil dalam tindakan, dalam perbuatan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di mana kita berada. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mewartakan Injil di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah masyarakat memang tidak mudah. Tetapi itulah tantangan kita sebagai pengikut Kristus. Itulah tugas kita sebagai pengikut Kristus untuk menunjukkan bahwa di dalam diriku ada Kristus yang hidup. Bahwa ketika orang melihat perbuatanku, ketika orang melihat tindakanku, bukan hanya orang itu melihat diriku, tetapi orang itu melihat Yesus yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan itu seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama berusaha mewartakan Injil, berusaha mewartakan iman di tengah-tengah masyarakat melalui tindakan dan perbuatan kita, yang mana tindakan dan perbuatan kita itu mencerminkan kehendak Yesus sendiri, perintah Yesus sendiri, sehingga kita pun
sungguh-sungguh mampu, kita pun sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Sebagaimana Yesus katakan bahwa tidak orang yang mengikuti atau yang diselamatkan itu tidak berkata-kata atau berkoar-koar Tuhan, Tuhan, tetapi melalui mulut saja, tetapi dalam perbuatannya jauh sekali dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, mari saudara-saudariku yang terkasih, kita berusaha semaksimal mungkin mewartakan Injil, mewartakan iman kita di tengah-tengah masyarakat kita, dimanapun kita berada, melalui tindakan dan perbuatan kita, sehingga orang melihat Yesus sendiri yang hidup, yang ada di dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.